Selamat pagi, mitra Mosa Mandiri yang kita hormati. Saya Sabto Ciptanto dari Mosa Mandiri Corporation. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penyakit busuk pangkal batang pada tanaman lada atau disebut Piper nigrum. Akan kita bahas karena lada atau bisa disebut merica itu merupakan tanaman komoditas yang sangat bernilai ekonomi tinggi, sehingga akan kita bahas secara khusus pada hari ini. Penyakit busuk pangkal batang adalah penyakit yang menyerang pada tanaman lada, baik itu akar, pangkal batang maupun daun, dan itu sangat mematikan pada tanaman lada. Kita akan membahas yang pertama adalah penyebab. Tidak lain adalah Phytophthora capsicum. Nah, ini jamur Phytophthora capsicum. Ini ditemukan pertama kali menyerang lada di Lampung pada 1885. Jadi sudah sangat lama ditemukan di Indonesia. Dan Phytophthora capsicum ini merupakan jamur tular tanah. Jadi jamur yang menular melalui tanah dan akan bertahan sangat lama walaupun tidak ada tanaman lada itu, bertahan sangat lama di dalam tanah. Ini disebut jamur tular tanah, patogen tular tanah. Atau istilah bahasa Inggrisnya soil borne. Nah, Phytophthora capsicum ini akan hebat menyerang lada saat musim hujan, terutama musim hujan dan ada kelembapan tinggi. Bagaimana gejala penyakit busuk pangkal batang ini? Gejala. Jadi gejala ini bisa dilihat di daun yang terserang, kemudian akar, bisa juga di pangkal batang. Nah, gejala busuk pangkal batang ini walaupun dinamai penyakit busuk pangkal batang, tapi juga bisa dilihat di daun, dan daun itu bisa di tengah maupun tepi, kemudian ada bintik hitam dan bisa meluas, itu disebut dengan bercak daun. Sedangkan di akar maupun pangkal batang ini, terutama saat ada kelembapan tinggi, akan ada warna hitam yang membusuk, dan pada pangkal batang atau batang itu sendiri bisa keluar lendir yang berwarna kebiru-biruan terutama saat ada kelembapan. Nah, ini gejalanya. Dan serangan pada pangkal batang itu akan cepat berkembang dan sangat mematikan di tanaman. Jadi busuk pangkal batang ini saat sudah menyerang pangkal batang ataupun batang, itu akan cepat sekali menyerang dan mematikan tanaman. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara mengatasi penyakit busuk pangkal batang ini. Jadi cara pencegahannya, nah, yang pertama adalah memilih bibit lada itu sendiri yang terbebas dari Phytophthora capsicum. Jadi kalau lahan itu sudah banyak serangan, maka dihindari mengambil bibit dari lahan yang sudah banyak serangan, yaitu bibit yang bebas sumber penyakit. Yang kedua, membuat drainase seawal mungkin, yaitu di tengah maupun di keliling lahan itu, agar lahan itu bebas air yang menggenang atau terjadi drainase yang bagus, sehingga tidak terjadi genangan air. Ini bikin parit di tengah, kemudian juga di tepi. Nah, ini
bagusnya dimulai saat sebelum penanaman, karena kalau sudah ada penanaman justru akan merusak akar-akar tanaman lada itu. Maka ini sebaiknya sebelum tanam sudah disiapkan saluran drainase untuk menjaga agar lahan itu tidak terjadi kelembapan atau genangan air. Yang ketiga adalah pengendalian dengan cara menggunakan agen hayati, yaitu Mosaglio. Nah, ini agen hayati itu mengandung jamur antagonis Trichoderma, juga Gliocladium. Agen hayati yang mengandung jamur antagonis Trichoderma maupun Gliocladium yaitu akan melawan jamur Phytophthora capsicum ini, sehingga di lingkungan di situ tidak terjadi dominasi penyakit, tapi justru didominasi oleh adanya Trichoderma maupun Gliocladium. Dan itu ibaratnya pasukan yang mengamankan lahan sebelum musuh atau serangan musuh itu datang. Jadi kita mengamankan lahan lada kita itu dengan teman kita, yaitu musuh alami yang berbahan aktif Trichoderma maupun Gliocladium ini. Cara pertama yaitu Mosaglio ini kita larutkan di dalam air. Yang pertama dilarutkan dengan air banyak 200 liter air, ini diambil, dicampur rata. Jadi ini tidak berbahaya untuk tangan, jadi dicampur dengan tangan pun tidak masalah. Ini adalah jamur musuh alami yang tidak berbahaya untuk kulit kita, untuk lingkungan. Nah, itu dilarutkan dalam air 200 liter dan disiramkan di pangkal batang. Nah, untuk lahan 1000 meter persegi dengan jarak tanam 2,5 kali 2,5 meter, itu populasinya adalah 160 batang. Nah, kira-kira 1 liter lebih dipakai untuk per batangnya. Nah, cara kedua yaitu dengan dicampur di pupuk kandang yang sudah matang banyak 50 kg dan perlu dicampur rata. Ini pakai tangan juga tidak masalah, tidak ada bahayanya. Campur rata, kemudian ditempatkan di karung. Baru diperam selama 2 minggu biar jamurnya Gliocladium maupun Trichoderma itu berkembang biak. Nah, saat memeram itu jangan sampai terkena cahaya matahari maupun hujan. Nah, setelah 2 minggu kita ambil dari karung, bisa langsung diaplikasikan untuk lahan seluas 1000 meter. 1 kilo dari ini campuran ini bisa digunakan untuk 5 tanaman, jadi satu tanamannya adalah 200 gram. Dibenam di dekat pangkal batang. Hati-hati saat menggalinya biar tidak merusak perakaran. Bila lahan 1000 meter itu cukup 1 saset Mosaglio ini
Berarti dengan jarak 2,5 kali 2,5 meter lada ini berarti untuk 160 tanaman. Jadi begitu ya, cara aplikasinya tadi bisa dilakukan dengan dua cara. Kalau mudah untuk mengambil air itu bisa dengan dicampur air, tapi kalau sulit di lahan itu sulit air, maka bisa dicampur dengan pupuk kandang sebanyak 50 kg untuk satu saset 100 gram Mosaglio ini. Bagaimana mekanisme perlawanan Trichoderma Gliocladium yang merupakan bahan aktif ini dalam rangka mengatasi Phytophthora tadi? Yang pertama, antagonis. Jadi jamur Trichoderma maupun Gliocladium yang merupakan bahan aktif dari Mosaglio ini mempunyai mekanisme antagonis, yaitu di lahan jamur Trichoderma dan Gliocladium ini mengeluarkan senyawa gliovirin yang itu langsung bisa membunuh jamur penyakitnya yang tadi disebut Phytophthora. Cara yang kedua adalah hiperparasit. Jamur yang berkembang di lahan yang itu berupa jamur penyakit ini, Phytophthora capi ini, langsung dimakan atau menjadi sumber makanan bagi Trichoderma maupun Gliocladium. Jadi habis dimakan oleh jamur Trichoderma. Jadi hiperparasit ini bisa disebut sebagai memakan jamur yang penyebab penyakit ini. Mekanisme ketiga adalah persaingan. Jadi kalau lahan itu sudah dikuasai oleh Trichoderma dan Gliocladium yang merupakan teman kita berupa musuh alami ini, lahan itu dikuasai dan nutrisinya diambil oleh Trichoderma, penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Phytophthora ini tidak bisa hidup, alias tidak bisa bertahan di situ. Jadi kemudian bisa terkendalikan. Jadi begitu berbagai keterangan tadi tentang penyakit busuk pangkal batang pada lada. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi rekan-rekan, bisa naik kembali produksi lada kita, dan tidak lain adalah kemakmuran bagi pekebun lada kembali menikmati hasilnya. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.